serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya, agar murid kita bahagia. Guru penggerak Indonesia maju, jangan menyerah. Untuk negerimu, bulatkan tekad, ubah paradigma, bergerak bersama untuk Indonesia. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kunci. Assalamualaikum warahmatullahi Salam guru wabarakatuh. penggerak. Saya Samsudin. Saya Teti Sarah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, Riau. Selamat menyaksikan. Trevi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu, Bu. Pertama-tama saya akan melakukan penilaian kita kali ini, Bu. Pada bagian coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, Bu, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah pertanyaan yang diberikan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching kali ini, Bu? Dalam kegiatan coaching yang saya akan berkompetensi yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, saya akan melakukan penelitian atau dalam bahasa istilahnya riset. Kemudian yang keduanya, saya akan mendengarkan aktivitas dari coaching tersebut. Dan yang ketiganya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sesuai sekali ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktivitas dari coaching tersebut. Kemudian yang keduanya adalah mengajukan pertanyaan. Baik, Bu. Berikutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang pengembangan yang saya menginginkan coaching nanti ketika menyampaikan masalah, dia bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan maka untuk penyelesaian masalah tersebut. Artinya di sini beliau menemukan sendiri cara penyelesaiannya nanti. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Yuk kita lakukan coachingnya hari ini, Bu. Selamat pagi, Bu Teti. Selamat pagi, Pak Samsudin. Bu Teti ada waktunya. Kalau ada, saya minta kita kurang 10 atau 15 menit untuk dengan Bu Teti. Ya, insya Allah ada Pak Samsudin. Pak Samsudin akan saya menyampaikan. Ini, Bu, boleh saya cerita sedikit apa yang telah saya ya, di akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya ini yang saya ajak kurang antusias dalam menerima pelajaran dan materi. Dan selain itu juga jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% saja yang kelas. Jadi dari pertemuan kali ini kira-kira Pak ini yang saya harapkan itu solusi
atas permasalahan saya tentang antusiasnya murid-murid yang saya hadapi. Menurut Bapak sendiri, hal apa yang bisa membuat murid Bapak kurang antusias untuk belajar? Kalau saya ingin kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Bu. Pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu melontarkan. Saya terlalu dominan bercerita di depan murid saya. Yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya mendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Berarti dalam hal ini Bapak merasa ada kekurangan dalam diri Bapak ya. Baik, kalau begitu kira-kira apa yang bisa membuat murid tersebut bisa antusias kembali belajar? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Saya berpendapat yang sama dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak sendiri, apa yang bisa membuat murid-murid agar menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak sendiri? Saya pembelajar harus berfokus pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya seperti ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Ibu. Baik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurangnya antusias dalam mengumpulkan tugas? Nah, mungkin karena tugas saya terlalu banyak mungkin, Bu, ya. Ataupun berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam mengasihkan mungkin, Bu. Itu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak kalau mengajar itu menggunakan sumber belajar yang seperti apa di dalam kelas? Yang jelas saya menggunakan buku teks yang ada di pustaka, Bu. Adakah sumber lain yang bisa Bapak gunakan seperti buku penunjang lainnya? Saya pikir banyak, Bu. Nah, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga digunakan aplikasi yang sedang tren yaitu TikTok sekarang, Bu, dan Instagram itu sering saya gunakan. Baik, kalau seperti itu, saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias kembali dalam belajar ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama-tama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang seperti video, itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga menggunakan bentuk drama, lagu, pantun, dan lain-lain. Saya harus sekali rencana Bapak itu, mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya arahkan sumber belajar pada murid-murid saya. Kelihatannya bagus sekali ya Pak ya. Saya turut mendukung kegiatan yang akan Bapak lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak.
kira-kira Bapak akan melaksanakan rencana ini? Kalau Ibu izinkan dan dengan bantuan, insya Allah besok saya laksanakan secepatnya. Besok ya Pak ya. Nanti saya harus menunggu hasilnya Pak ya. Kapan Bapak bisa melaporkan hasil kegiatan atau perencanaan yang Bapak akan lakukan? Setelah saya selesai melaksanakan, kemudian dapat Ibu lihat nanti bagaimana hasilnya. Itu kira-kira dalam 1 minggu. Pak ya, baik. Saya tunggu perkembangannya dan laporan hasil dari kegiatan yang Bapak lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Kita kan sudah bicara dalam waktu yang cukup lama ini. Kira-kira apa perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan diskusi ini dengan saya? Saya berterima kasih dengan Ibu karena dengan diskusi kita pada kesempatan ini Bu, saya merasa nyaman sedikit dan kembali bersemangat untuk kedepannya. Bagus ya, kalau Pak Samsudin, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan waktu kayaknya sudah sampai ini Pak Samsudin ya, sudah sekitar 15 menit kita ngobrol ini. Ya, Bu. Baik, saya tetap menunggu hasil yang akan Bapak laporkan kepada saya. Cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini dulu ya Pak Samsudin, sampai bertemu lagi di minggu depan. Saya permisi dulu Iya Pak, lanjut Pak. hendak jemput anak. Baik, silakan Pak. Baik ya Ibu Teti, terima kasih ya tadi sudah melakukan coaching ya. Dan terima kasih juga tadi untuk Pak Samsudin. Yang berikutnya ini Bu Teti, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching kita tadi Bu. Ketika melakukan coaching tadi, perasaan Ibu lebih pada mendengarkan aktif ya. Kemudian mendengarkan aktif tentang permasalahan coaching kita. Kemudian kira-kira Ibu apa yang menjadi indikator tercapaian untuk pengembangan nanti setelah mendengarkan aktif tadi Ibu? Tadi saya sudah melakukan mendengar aktif apa yang sudah disampaikan Uci kepada saya berupa masalah-masalah yang dihadapinya, dan saya lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk menggali permasalahannya secara terbuka, sehingga tanpa disadari Uci tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi. Betul sekali. Oh, tadi juga Bu, saya sempat itu mencatat beberapa proses ya saat Ibu melakukan coaching, mulai dari permukaan ya Bu ya hingga ke penutup itu saya sudah melihat itu dan juga mendengarkan bahwa kompetensi yang sudah Ibu sampaikan itu kompetensinya itu mulai dari mendengarkan apa yang disampaikan coaching ya, kemudian Ibu juga sudah merangkum ya Bu ya. Mungkin Ibu tidak sampai kepada kesimpulan tapi merangkumnya sudah bagus ya. Dan juga Ibu itu sudah berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Kalau kita sebut itu pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menggali informasi serta mengarahkan coaching kita itu menemui untuk mencari strategi mengatasi masalahnya. Nah, dari itu kira-kira kompetensi apa itu yang ingin Ibu kembangkan lagi selaku coach ini sekarang? Sepertinya pengembangan kompetensi yang harus saya kembangkan lagi itu adalah saya lebih menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tadi bisa berpikir terbuka dalam menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan saya juga akan lebih memberi semangat kepada coach agar setiap permasalahan yang diatasinya itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Selanjutnya Bu, yang terakhir ini Bu, kira-kira Bu apa sesuatu yang Ibu dapatkan tentang kegiatan coach kita? Ya, dari kegiatan coaching tadi Bu, saya merasa ada terbawa oleh situasi kegiatan tadi. Saat saya mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi,
sepertinya ada umpan balik antara kami tadi Bu, sehingga segala itu bisa terselesaikan. Jadi saya merasa sebagai coach itu merasa apa ya Bu ya, bisa mengajak coach tadi untuk berbagi permasalahannya dan menyelesaikan Bu. Itu yang saya dapatkan. Ibu juga dapat memberikan salah satu inspirasi Iya, kepada benar. dia ya, Iya. sehingga dia dapat menemukan sesuatu yang baru